Di video ini saya akan membahas sebuah tool yang cukup bermanfaat terutama bagi kawan-kawan yang berprofesi sebagai guru, instruktur atau tutor, terutama kawan-kawan yang sering membuat tutor yang berkaitan dengan aktivitas di desktop. Nah, tool ini namanya Ardesia Sketchpad. Kita bisa googling Ardesia Sketchpad. Nah, ini dia Ardesia Sketchpad. Nah, untuk menginstalnya kita dapat memilih di sini di bagian download ada macam-macam versinya. Ada versi 1, kemudian versi 0 dan sebagainya. Nah, karena saya menggunakan Ubuntu yang 64 bit, maka saya akan mendownload yang bagian Ardesia 1.1 yang 64 bit. Ini dia. Filenya kecil, cuma 1,3 MB. Download. Oke. Setelah selesai, maka kita tinggal menginstalnya dari terminal. Kita masuk ke bagian downloads. Kita lihat sudah ada isinya. Ini dia Ardesia. Kemudian kita pakai ini dia. Oke. Maaf. Oke, selesai. Kemudian kita bisa menjalankannya dari launcher kita. Nah, ini dia Ardesia. Nah, di awal kali membuka Ardesia, dia akan memunculkan sebuah dialog untuk menyimpan nama project name. Ini bisa kita oke atau kita cancel. Maka ketika di akhir kita akan diminta untuk memasukkan nama project yang akan kita simpan atau menghapusnya sama sekali. Kita akan klik OK. Ini artinya file project yang akan saya buat kali ini, yaitu ini namanya otomatis menggunakan prefix tanggal dan jam. Klik OK, maka muncullah panel Ardesia di sini. Interface Ardesia cukup simple sekali, yaitu hanya sebuah panel di sebelah kanan seperti ini. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan tool-tool yang ada di panel Ardesia. Di paling atas ada teknis. Nah, teknis ini bertugas untuk mengatur seberapa besar output yang akan kita gunakan di area Ardesia. Dengan teknis sebesar ini, maka kita akan menghasilkan pensil sebesar ini. Bila kita ingin mengecilkan, kita bisa klik dengan yang seukuran ini, maka akan munculkan garis ini. Kurang besar, kita bisa besarkan sedikit. Nah, kemudian di bawahnya ada drawing mode. Drawing mode di sini ada 3. Yang pertama ada yang gambar tangan seperti ini, kemudian ada yang gambar lingkaran dan gambar garis, kemudian ada yang gambar kotak seperti ini. Bedanya ketika di yang gambar tangan di sini, apapun yang kita gambar, Ardesia tidak akan mengoreksinya. Jadi ketika kita membuat garis seperti apapun, dia akan tetap menampilkan seperti apa adanya. Kemudian bila kita pilih di drawing mode yang gambar lingkaran dan garis melengkung seperti ini, dia akan mengoreksi garis yang kita gambar sedikit lebih melengkung dan lebih smooth. Misalnya kita akan menggambar lingkaran seperti ini, maka Ardesia akan mengoreksinya menjadi lingkaran yang sempurna. Nah, seperti ini. Agak loncong misalnya. Nah, dia akan menjadi loncong. Kemudian selanjutnya di bagian yang gambar kotak dan ada garis lurus, Ardesia akan mengoreksi garis yang kita buat di desktop dengan koreksi yang menurut Ardesia lebih bagus. Misal kita gambar garis seperti ini, maka Ardesia akan mengoreksinya. Nah, itu dia. Nah, dia akan membuatnya lebih lurus. Nah, oke. Kemudian di bawahnya ada undo dan redo. Undo sebagaimana kita tahu adalah menganulir apa yang baru saja kita lakukan. Kemudian redo akan melakukan kembali apa yang baru saja kita anulir.
Kemudian di bawahnya ada clear. Clear akan menghapus papan yang ada di desktop kita. Ya, itu dia. Kemudian ada mouse. Mouse di sini berfungsi sebagai mode. Secara default ketika kita membuka Ardesia, kursor kita akan berubah menjadi pensil seperti ini. Jadi kita sudah siap untuk menggambar. Tapi ada kalanya di saat presentasi kita barangkali membutuhkan fungsi mouse seperti biasa, maka kita perlu mengaktifkan tool yang ini. Nah, kursor akan berubah menjadi mouse sebagaimana biasa. Di bawahnya ada arrow. Arrow di sini berfungsi untuk menggambar sebuah panah. Misal kita akan menunjuk sebuah folder di sini, maka kita cukup menunjukkan arah seperti ini. Nah, itu dia akan muncul arah panah. Kemudian di bawahnya ada teks, memasukkan teks di area desktop. Kemudian highlight, ini berfungsi untuk highlight sebuah tulisan yang ada di desktop. Misalnya di sini ada tulisan Ardesia, ingin kita highlight seperti ini. Nah, begitu. Kemudian di bawahnya ada eraser. Nah, ini berfungsi untuk menghapus objek yang telah kita gambar di desktop seperti ini. Kemudian di bawahnya pensil seperti yang tadi. Kemudian ada pemilihan warna, ada warna biru, muncul biru, kemudian hijau, kuning, dan sebagainya. Atau kita bisa pilih sendiri warnanya, abu-abu misalnya. Dan di bawahnya lagi ada preference. Preference berfungsi untuk mengatur background. Apakah kita tanpa background, kemudian menggunakan background, atau menggunakan image. Kemudian di bawahnya ada screenshot. Ini berfungsi untuk menyimpan hasil gambar kita menjadi gambar. Kemudian di bawahnya add to PDF, berfungsi untuk menyimpannya sebagai PDF. Dan record, di sini selain kita bisa menggambar di desktop kita, Ardesia juga dapat merekam apa yang kita lakukan aktivitas desktop kita. Namun berdasarkan pengalaman saya, hasil record dari Ardesia di sini kurang baik, artinya cukup buruk menurut saya, kurang baik. Jadi saran saya, bila Anda ingin merekam aktivitas desktop, saya sarankan untuk menggunakan desktop recorder lain. Dan untuk tool untuk menggambar di desktop, untuk menunjuk dan sebagainya, Ardesia masih cukup baik. Kemudian di bawahnya ada info berisi tentang kredit dan lisensi. Kemudian yang terakhir ada quit untuk keluar. Baik, itu saja, semoga bermanfaat.